Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran lintas minat geografi kelas 12 bahasa. Anak-anak, pagi hari ini jangan lupa kalian untuk absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran online. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pola interaksi desa dan kota. Baik, kita simak materi berikut ini, bab 2 tentang interaksi desa dan kota. Nah, di sini kalian bisa melihat interaksi keruangan desa dan kota. Sebelum mempelajari interaksi keruangan desa dan kota, apa sih pengertian dari desa? Nah, desa itu artinya pemukiman kecil, yaitu kampung atau desa yang terpencil. Itu pengertian dari desa. Desa sendiri tidak hanya di daerah pegunungan, tetapi desa juga bisa di daerah pesisir pantai atau yang disebut dengan kampung nelayan. Begitu juga kawasan pedesaan ini juga terbentuk dari agropolitan, yaitu di daerah kawasan puncak, misalnya di daerah Jawa Barat. Syarat-syarat desa di sini adalah yang pertama, harus ada masyarakatnya, asal-usul desa dan adat istiadat serta kondisi sosial budaya, kemampuan dan potensi desa. Ini adalah beberapa hal materi yang perlu kalian pahami. Nah, salah satu ciri khas wilayah pedesaan itu lebih didominasi oleh sektor pertanian. Fungsi desa sendiri menurut Bintarto adalah 1. Sebagai penyediaan bahan makanan pokok, 2. Sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif, 3. Sebagai desa agraris, desa pertanian. Nah, tipologi desa sendiri itu harus memiliki fakta, karakteristik, dan kondisi nyata. Seperti yang ada di tulisan tersebut, kalian bisa memahami dan membaca sendiri. Nah, struktur keruangan desa sendiri itu merupakan penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan tersebut. Nah, di sini ada pengelompokan bentuk-bentuk desa. Yang pertama diantaranya adalah desa memanjang. Seperti di gambar tersebut, desa memanjang terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir, atau yang disebut juga dengan kampung nelayan. Nah, seperti itu gambarnya. Terus yang kedua, bentuk desa terpusat umumnya ada di daerah pegunungan. Nah, kalian bisa melihat di sini gambar-gambar di daerah pegunungan. Kenapa pemukimannya membentuk memusat? Karena di sana misalnya, nah, dilihat dari topografi alamnya, di sana terletak ada di daerah yang agak lebih rendah dan kondisinya merata. Nah, di situ banyak sekali perkumpulan rumah, dibangun rumah seperti itu. Nah, yang ketiga, bentuk desa linier. Pemukiman penduduk di wilayah ini terletak di dataran rendah dan berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Jadi memanjang seperti rumah-rumah misalnya di Jalan Mastrip. Nah, terus letak sekolahan kita di SMA Muhammadiyah 3 dekat jalan raya, dan itu termasuk desa linier. Kalau misalkan itu letaknya di desa, ya seperti itu, gambarnya seperti itu ya. Nah, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu, misalnya di pinggiran waduk. Nah, mereka memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Jadi perkembangan desa, setiap desa itu tidak sama ya, bergantung pada potensi yang dimiliki desa tersebut dan kendala yang mereka hadapi. Baik, kita lanjutkan. Struktur keruangan dan perkembangan kota. Kalau tadi struktur keruangan dan perkembangan desa.
Sekarang struktur keruangan dan perkembangan kota. Apa sih kota itu? Kalau tadi desa itu adalah perkampungan atau desa yang terpencil. Nah, yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu itu desa. Nah, sekarang kalau kota. Kota itu adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, kawasan perkotaan seperti ini anak-anak ya. Gambarnya bisa dilihat di situ. Setelah itu, nah, kota ini biasanya memiliki pemukiman, jalur transportasi, ekonomi, infrastruktur, jasa, perdagangan, pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh gambar-gambar daripada pola di perkotaan. Nah, aspek fisik kota. Nah, aspek fisik kota di sini ada gambar di samping tulisan itu ya, bahwa aspek fisik kota itu kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat wilayah pinggiran atau geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Jadi membentuk pola baru. Nah, itu kota. Kalau desa itu terbentuk polanya itu karena alami seperti itu ya. Misalnya kalau kita melihat objek dari pada kawasan seperti tumbuhan seperti di samping itu ya. Terus aspek sosial. Di kota itu meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan seterusnya itu ya, terus meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan dan kegiatan kreatif. Yang ketiga, aspek ekonomi kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa. Seperti itu. Nah, sekarang fungsi kota. Fungsi kota itu diantaranya adalah memiliki fungsi budaya, yang kedua memiliki fungsi administratif, yang ketiga memiliki fungsi ekonomi. 6 tipologi kota. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Yang pertama itu merupakan salah satu wilayah ibu kota. Yang kedua memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Yang ketiga, kota budaya ini untuk tujuan budaya. Yang keempat, merupakan kegiatan produksi. Nah, ini wilayah kota. Merupakan kota komunikasi. Terus yang terakhir, merupakan tempat kota sebagai tujuan rekreasi. Nah, seperti ini. Nah, dari sini materi yang akan saya berikan berikut ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan dari materi yang sudah saya berikan. Nah, saya akhiri materi pada pagi hari ini ya anak-anak. Kalau kurang jelas kalian bisa langsung tanya lewat WhatsApp ataupun media pembelajaran Edmodo. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.